Saya belum nangkep saya maksud. Jadi kalau kita melihat orang-orang kafir musyrik mengatakan itu kan dengan sangat berlebihan, ya. Itu apa dalam ayat yang saya lupakan, Allah itu akan memberikan bukti nyatanya, bukti nyatanya bahwa mereka itu memang kayak gitulah. Kalau saya tanyakan itu apa memang itu proses hidup mereka itu memang kayak gitu, otaknya itu memang hanya urusan dunia semata. Saya coba nanggapi ini keliru pemaham apa nanggapi diingatkan. Kalau bukti-bukti nyata ayatin bayyinatin bahasa Quran itu ayatin bayyinatin, ayat-ayat yang bayyinat itu yang jelas. Bukti-bukti yang nyata itu agar tampak dengan jelas, dengan nyata yang hak mana, yang batil mana, ya. Nah agar tampak kejelasan yang hak dan yang batil itu, maka manusia tentu menggunakan alat untuk bisa mengenali hak dan batil itu, ya. Setiap orang diberikan akal, misalnya bukti-bukti secara akal, bukti-bukti secara indera, ya. Apa namanya? Jadi ada bukti-bukti yang bersifat indrawi bisa dilihat, ada bukti-bukti yang secara akal tuh rasional, ya, dihadirkan untuk mengungkapkan atau menampakkan kebenaran dari dakwah atau ajakan para rasul. Nah, tetapi respon manusia terhadap bukti yang sudah sangat jelas itu ya tentu berbeda-beda. Ada yang kemudian tunduk kepada kebenaran yang sudah tampak bukti nyatanya itu, ada yang tetap saja menolaknya. Nah, kenapa tahu kebenaran tapi menolak? Dulu pernah kita pelajari ya karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu gandengannya tadi dengan kecintaan kepada dunia. Jadi kecintaan kepada dunia itu kalau sangat besar dan dominan, maka ilmu pengetahuan tentang kebenaran itu menjadi tidak berfungsi untuk membimbing orang kepada kebenaran. Dia tetap menolak kebenaran yang dia ketahui. Kenapa? Karena lebih kuat ketertarikannya kepada dunia yang dicintai. Nah, di situ berarti yang dominan adalah hawa nafsunya. Ya. Nah, di dalam Quran disebutkan tentang kehidupan orang-orang kafir seperti apa yang berorientasi pada kehidupan dunia itu. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am, mereka makan seperti makannya binatang ternak, tidak peduli halal dan haram. Jadi, nah, seperti itu sehingga sekalipun bukti nyata sudah jelas dan didatangkan berulang-ulang sekian banyaknya, ya tidak ada pengaruhnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita mendapati contoh-contoh orang-orang sekarang yang sudah jelas salah, bukti kesalahannya juga disampaikan gitu. Datanya ada, dokumentasinya ada, rekam jejaknya ono gitu. Tetap nggak mau ya tunduk kepada kebenaran. Kenapa? Karena kecintaan pada dunia, macam-macam ya bentuk dunia itu yang dicintai. Kuncinya di situ bahwa orang-orang kafir Nasrani itu bukan dunia, memang bukan dikunci otaknya untuk walaupun bukan siapapun dia tetap mencintai dunianya itu. Iya. Ya hatinya terkunci, tertutup karena perbuatan dosa. Nabi bersabda, innal mu'min sesungguhnya idza adnaba dzamban kanat nuqtatun sauda. Sesungguhnya seseorang tatkala berbuat dosa, maka dosa itu menjadi nuqtatun sauda, menjadi bintik hitam fi qalbihi, di dalam hatinya. Gitu.
Nah, kemudian kalau seseorang fa'in taba, kalau ia bertobat, wastaghfaro, dan beristighfar kepada Allah, ya, kemudian wa aslaha, memperbaiki dirinya dengan berbuat taat, maka hatinya kembali bersih. Ya, fa'in zada zada, tetapi kalau malah dia tambah perbuatan dosanya, tidak bertobat, dia malah nambah dosanya, zadat, tambah nuktatun sauda lagi, tambah bintik hitam yang nempel pada hatinya, hatta sampai seluruh bagian hati tertutupi oleh noktah hitam itu. Fadzalika arran, inilah kata Nabi yang disebut dengan arran di dalam firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, di surat Al-Mutaffifin itu. Sekali-kali tidak, tetapi apa yang senantiasa mereka lakukan berupa dosa, itulah yang menutupi hati mereka. Jadi ini penjelasan dari firman Allah yang lain ketika Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah mengunci mati hati mereka itu karena perbuatannya sendiri. Jadi bukan tanpa sebab dikunci mati oleh Allah hatinya, ya karena perbuatannya sendiri. Ya. Kecintaan berlebihan pada dunia itu menyeret orang pada perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu menjadi bintik hitam pada hati. Kalau tertutupi semuanya, itulah hati yang sudah tertutup oleh perbuatan dosanya sendiri. Nah, kalau sudah tertutupi, cahaya itu nggak bisa nembus. Ya, ini kalau Imam Al-Ghazali lalu menggambarkan cermin kena debu, debunya banyak, seluruh permukaan cermin tertutupi, sinar matahari nggak nembus lagi. Gitu. Iya, jadi mau dikandani kalau ya angel kandani menjadi sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Ya, sama saja kamu beri peringatan atau tidak, mereka tetap saja tidak mau beriman. Ning ora dijarke terus kemudian kita berputus asa karena fakta keteladanan Nabi, meski menghadapi orang-orang yang sudah ya terkunci mati hatinya, Nabi tetap mengajak mereka kepada tauhid, mendoakan mereka untuk dapat hidayah dan seterusnya. Dalam suatu kampung seperti tetangga saya itu, Pak, itu kan rata-rata merah semua. Yeah. Itu hanya ada satu keluarga yang mau sholat. Nah, untuk mengajak ke sana itu kita pendatang itu rasanya aneh banget. Kita pernah pelajari juga tuntutan Allah atas diri kita itu kan hanyalah berusaha, bukan berhasil. Ya, amalia adin itu yang mengusahani, masalah hasil itu yang Gusti Allah sehingga ada kewenangan. Jadi di situ kita hanya diuji tuntutan amalnya apa. Ya, kita laksanakan perintah Allah, mengajak dan mendoakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Masalah ditompo pora itu sudah bukan lagi ya kewenangan kita. Nek pengen ngoten diajak langsung gelem manut ngoten iki. Ya pengen. Nabi pun juga harisun alaikum, beliau itu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kalian kan gitu. Tapi Nabi pun menghadapi fakta bahwa beliau tidak pernah bisa memaksa orang untuk beriman. Innaka la tahdi man ahbabta, hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang beri hidayah pada siapa yang Dia kehendaki. Ya, monggo Pak Asnan. Iya. Iya, betul. Iya. Kalau manusia disuruh milih, mau diuji pakai apa, yang nikmat atau yang susah? Tapi rata-rata pilihnya diuji yang nikmat. Iya. Yang senang, walaupun mungkin kadar kesusahannya mungkin berbeda ya. Diuji dengan nikmat juga mungkin berbeda. Nah,
kita mampu melewati ujian itu, baik yang susah maupun yang nikmat. Kadar pembalasan Allah itu terhadap ujian yang nikmat sama yang kita itu sama tidak? Kalau saya sama atau enggak gitu ya, diuji nikmat yang diuji kesusahan. Pertama dalilnya dulu ayat 35 surat Al-Anbiya ya, surat ke-21 ayat 35, bahwa Allah akan menguji dengan kesenangan ya maupun kesusahan, dengan kebaikan maupun keburukan itu dalilnya. Yang kedua, senang atau susah di kehidupan dunia itu tidak bisa sepenuhnya senang dan tidak bisa sepenuhnya susah. Diberi kesenangan itu yono susah, diberi kesusahan itu yono senang. Ya tidak. Orang diberi kesenangan harta yang banyak, nyatanya ya susah duitnya kayak ini. Kayak duit sih susah nih, kadang-kadang ya senang dari urusan rakyat. Jadi nggak ada yang sepenuhnya 100% senang, 100% susah, nyatanya nggak ada. Ya. Nah terus larap biji terus pundi. Ya. Pada kesenangan itu ada kesusahan, pada kesusahan juga ada kesenangan. Ya. Kita nggak bisa kemudian enak yang diuji dengan kesenangan ya, belum tentu juga. Ya. Bahkan dengan fasilitas yang berlebih, tuntutannya juga lebih tinggi ya. Betul kan? Fasilitas terbatas ya tuntutannya ya sekedarnya. Itulah keadilannya kan di situ. Nggak bisa dituntut dengan kadar yang sama. Ya. Maka penilaiannya tidak didasarkan oleh bentuk ujiannya kesenangan atau kesusahan, karena tuntutan amalnya berbeda. Jadi Allah Maha Adil pasti. Jadi pasti Allah akan menilai sesuai dengan keadaan masing-masing. Orang kaya itu tuntutan amalnya berbeda dengan orang miskin, maka penilaiannya ya tidak bisa disamakan. Berarti reward yang diberikan Allah itu sama. Maksudnya gimana? Lulus dari ujian itu loh maksudnya. Iya. Si A lulus dari ujian A, misalnya Allah kasih reward sama. Tadi ujiannya kan ahsanu amala, kualitas amalnya seperti apa dengan ujian yang didatangkan Allah itu. Maka harus ada kesungguhan mengerahkan segenap kemampuannya untuk melaksanakan tuntutan amal di situ. Ya, ikhlas dan benar gitu. Nah, ketepatan dalam melakukan amal dan kesungguhannya itu akan menentukan nilai penilaiannya pada kualitas tadi. Sama-sama diuji dengan kekayaan, kualitas amalnya bisa berbeda kan? Iya, silakan Pak Umar. Iya. Terkait dengan keadilan tadi itu waktu kita baca surat An-Nisa itu kita diskusi lah. Iya. Masalah keadilan diri sendiri. Iya. Nah itu kalau terkait dengan keadilan, terus keadilan diri sendiri itu kalau menurut syariat itu yang semacam apa? Tapi banyak kita diskusi. Ya, padahal kita lapar ya makan, padahal kita ngantuk ya tidur. Maka itu lalu itu keadilan sudah. Kemudian yang kedua, pada saat kita ngantuk pas subuh itu ya harus bangun bagaimana juga ada kewajiban katakanlah. Yeah. Itu batasan-batasan keadilan secara saksi itu terkait dengan kita hidup di dunia ini semacam apa? Adil itu lawan kata dari zolim. Adil itu lawan dari zolim.
Apa lawan kata itu namanya apa? Adil, lawan kata zalim. Ini bahasa Quran. Adil itu lawan kata dari zalim. Sedangkan zalim adalah wad'u syai'in ila ghairi mawadi'ihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Perintah harusnya dilaksanakan, larangan mestinya dijauhi, ditinggalkan. Kalau ada perintah ditinggalkan, larangan malah dikerjakan, berarti zalim. Maka ukuran kezaliman dan keadilan didasarkan ketepatan keselarasannya dengan ketentuan Allah. Ya. Makan disebut adil kalau makannya yang halal, yang baik, kadarnya tidak berlebihan. Kan gitu. Kalau tidak memenuhi unsur-unsur yang diperintahkan oleh Allah, berarti berlaku zalim terhadap diri sendiri. Betulnya orang oleh mangan daging kok mangan daging, itu zalim. Karena bukan hanya halal tapi juga thayyib, baik tapi tidak pada kondisi kita masing-masing bisa jadi berbeda. Belum lagi kadarnya. Nabi bersabda, sesungguhnya cukuplah bagi Bani Adam, anak Adam itu, sesuatu yang ia makan sekedar untuk bisa menegakkan tulang punggungnya. Asal bisa menegak itu cukup. Tetapi kalau itu tidak bisa dilakukan, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ya, kalau bisa sekedar makan asal sendegek mesti dianggap cukup. Tapi kalau merasa nggak cukup, ya diatur sepertiga. Masalahnya bagian nafasnya ratiga ini. Akhirnya menggeh. Nah, zalim yang demikian. Berarti rata kali dengan hawa nafsu. Nah iya, seluruh kesenangan duniawi terkait dengan hawa nafsu. Ya, monggo. Jadi kita mau memberitahu dulu ya. Iya. Apakah ini termasuk keasinan dengan? Iya. Kan kita sudah dikasih macam-macam. Iya. Kita minta. Iya. Lalu kenapa masih belum sholat? Iya. Apakah ini juga dalam atau itu sama dengan berarti dengan belum adil? Iya. Kalau belum berlaku adil, artinya perintah Allah nggak dilaksanakan, larangan Allah malah dikerjakan, itu jelas zalim. Dan itu zalim terhadap diri sendiri. Maka doanya kan itu, Rabbana dzalamna anfusana, ya Rabb, Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Menzalimi diri sendiri karena tidak melaksanakan perintah Allah itu zalim terhadap diri sendiri. Maka berbuat dosa itu berbuat zalim. cek ye, monggo, silakan ye. Imam dan muadzin, nggih. Maksudnya pun dalil tentang imam dan muadzin sangat banyak, Pak. Itu diantaranya misalnya kalau beberapa buku atau kitab referensi tentang itu, misalnya yang jadi kitab-kitab induk lah, misalnya fikih sunnahnya Sayyid Sabiq bab tentang sholat berjamaah, ya, di sana pasti ada pembahasan tentang imam. Lalu pasti akan dikutipkan hadis-hadis tentang itu. Kitab Umdatul Ahkam juga menukil hadis-hadis tentang masalah imam. Kitab As-Sholatu ala Madzahibil Arba'ah, sholat menurut 4 mazhab, dikutipkan juga hadis tentang itu, termasuk tentang sejarah pensyariatan adzan dan orang yang mengumandangkan adzan yaitu muadzin. Hadisnya ada semua, ya. Misalnya kalau
karena tidak mungkin nyebut semuanya, diambil permisalan. Ada hadis Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Jadi imam itu menjadi pemimpin bagi sholat berjamaah yang makmumnya harus mengikuti imam gitu. Kemudian hadis-hadis tentang bagaimana Rasul menjadi imam bagi para sahabat dalam sholat berjamaah itu juga sangat banyak. Tentang muadzin juga demikian, hadis-hadis yang menjelaskan tentang Rasul memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan, ya. Kemudian hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan muadzin itu, orang yang mengumandangkan adzan itu, maka seluruh makhluk yang mendengar adzan yang dia kumandangkan itu akan menjadi saksi kebaikan dia di akhirat kelak. Ya. Lalu ada hadis riwayat Bukhari yang juga menyebutkan sesungguhnya para muadzin itu di hari kiamat akan menjadi orang yang paling panjang lehernya. Maksudnya apa? Paling dikenal kebaikannya, orang tersebut kalau jerapah gitu. Maknanya menjadi orang yang paling menonjol kebaikannya, karena melalui dia banyak orang datang sholat ya. Jadi ganjarannya kadang nggak ada gitu. Ya, orang berdatangan sholat itu ganjarannya ngalir semua ke muadzin itu. Karena dia tergerak datang untuk mengerjakan sholat, karena ada azan yang dikumandangkan kan. Nah, ini hadis-hadis Nabi banyak sekali Pak. Ya, tadi beberapa kitabnya saya akan jenengan rujuk. Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Umdatul Ahkam, ya. Kemudian ada sifat sholat Nabi. Kalau di kita ini ada HPT, Himpunan Putusan Tarjih, itu nanti bahasan tentang sholat berjamaah pada semua tentang imam, ya, tentang muadzin. Atau kalau di NU itu ada Bahsul Masail, ya. Nah, kemudian kumpulan Bahsul Masail juga sudah dibukukan kalau dalam NU. Kalau di Persis itu ada buku soal jawabnya Hasan, itu juga cukup lengkap ya dengan dalil-dalilnya. Jadi hadisnya atau dalil tentang imam dan muadzin itu ada semua di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Kata Nabi, gimana? Oh, pahalanya, pahala imam dan muadzin, ya. Ya, imam itu kalau menjalankan tugasnya sebagaimana dengan baik, dia pahalanya paling besar. Karena kualitas sholat itu, sholat berjamaah itu sangat ditentukan oleh bagaimana imam memimpin sholat berjamaah. Maka kalau imamnya sembrono, dosanya yang paling akeh. Iya. Jadi dia harus melakukan tugas sebagai imam dengan sebaik-baiknya. Pemimpin memang tanggung jawabnya paling besar, pahalanya juga paling besar. Tapi kalau sembrono, dosanya yang paling akeh. Kemudian muadzin ya tadi nilai keutamanya, dia menjadi orang yang semua makhluk yang mendengar kumandang adzannya akan menjadi saksi kebaikan dia di akhirat. Ya. Lalu dia menjadi orang yang paling dikenal kebaikannya, ya, di kehidupan akhirat. Seperti itu, Pak. Bu, Bapak. Pahala. Sesuatu maksudnya, Bang. Oh, itu kiasan untuk menjelaskan paling ketok, paling kelihatan kebaikannya, paling menonjol kebaikannya. Jadi itu ungkapan saja. Kiasan itu bahasa Jawa masih sanepo, jadi bukan dalam makna yang sebenarnya, tapi untuk mengungkapkan orang yang paling tampak kebaikannya. Kasih wonten? Ya, mudah-mudahan bermanfaat dengan kita sinau. Pangapunten wonten fakirangipun kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, masih ada?
Itu orang nggak di. Orang di sambil mandi kan pergi. Oh iya. Mau gimana ya? Ya,